Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung ya di video conference mata kuliah di Waalaikumsalam warahmatullahi. Communication. Kita bertemu lagi, rekan-rekan semuanya, pada pertemuan ketujuh ya untuk membahas atau dengan agenda review materi dan penjelasan ya terkait persiapan UTS. Nanti di akhir saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan harus mengisi soal UTS-nya ya. Sebelumnya kita telah mengerjakan tugas ya di pertemuan kelima ya dalam bentuk apa namanya analisa ya. Di sini saya sudah melihat terdapat 57 orang ya yang sudah submit itu dari total dari total ya sekitar 60 orang. Berarti ada 3 orang yang tidak aktif atau memang tidak ikut mengerjakan ya. Baik, kita review dulu Bapak Ibu semuanya untuk materi perkuliahan ke-6 dan ke-7 ya agar menjadi suatu pemahaman yang komprehensif di mana rekan-rekan bisa memahami mata kuliah ini ya sampai UTS gitu ya. Dan tolong diinfokan bagi rekan-rekan di apa namanya di WA grupnya untuk segera bergabung bagi yang memungkinkan bergabung ya. Bagi yang tidak memungkinkan tidak apa-apa nanti bisa menyaksikan rekamannya ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kita di materi perkuliahan ke-6 ya tentang apa namanya rekap dan evaluasi komunikasi pemasaran sebagai sebuah strategi. Tentu di materi ke-6 ini ada suatu simpulan gitu ya atau ada suatu gambaran yang komprehensif di mana materinya terdapat di slide ketiga ya. Di sini terdapat bagan ya atau diagram seperti diagram pohon yang di mana penjelasannya adalah bagaimana suatu pola ya, suatu alur strategi komunikasi itu dapat dijalankan ya dari awal hingga akhir gitu. Ini suatu eh, apa namanya penjelasan yang cukup komprehensif yang disajikan di dalam satu slide ya PowerPoint. Ini adalah rangkuman ya atau intisari dari poin-poin penting yang dikaji di dalam mata kuliah digital marketing. Rekan-rekan harus bisa membedakan apa yang disebut dengan bauran pemasaran dan bauran promosi ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus dipahami di luar kepala gitu ya. Ada yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix dan promotional mix ya. Di mana pada konsep awalnya secara sederhana bauran pemasaran itu masih berbicara terkait 4P yaitu produk ya, kemudian tempat ya, kemudian harga dan promosi. Nah, promosi itu kemudian di zoom lagi, kemudian dibedah lagi, maka dikembangkan ya di dalam konteks bauran promosi gitu ya. Setidaknya ada 5 ya, atau di sini sudah tersaji 6 bahkan ya. Ada pemasaran interaktif gitu ya, sebagai satu tools atau satu poin tambahan di mana sekarang rekan-rekan menyaksikan penawaran barang atau jasa di media sosial gitu ya atau di media massa sekalipun di televisi itu sudah difasilitasi dengan pola komunikasi dua arah interaktif gitu ya di mana disajikan nomor handphone atau disajikan email dan itu bisa langsung berbicara antara yang memasarkan gitu ya dan kita sebagai konsumen bisa bertanya secara langsung meskipun di dalam program yang live gitu ya di dalam suatu program di televisi. Nah, marketing mix itu ya itu tadi ya ada 4P kemudian dikembangkan menjadi 7P ya 8P bahkan 10P gitu. Nah, kemudian juga tidak lupa bahwa 4P ini kemudian dikonversikan ya ke dalam bahasan-bahasan atau analisa yang lebih modern lagi di mana produk itu
ya, memiliki relevansinya dengan apa? Dengan experience ya. Kembali lagi kita mengingat bahwa suatu produk yang sifatnya tangible maupun produk yang sifatnya intangible gitu ya, itu tentu akan memberikan sebuah experience, sebuah pengalaman bagi user gitu ya, bagi konsumen. Nah, kemudian place itu tadi gitu ya, tempat itu kita tidak lagi disajikan atau tidak lagi dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sempit. Artinya ketika kita membutuhkan barang A, B, C ya, kita tidak hanya dipilihkan disajikan dengan pilihan sempit ya, kita harus ke kota A, kita harus ke toko A gitu. Tetapi sekarang sudah disajikan di dalam apa namanya marketplace secara online, secara digital. Maka benang merah atau relevansi daripada place itu menjadi everywhere tadi ya. Jadi di sini ada poin terakhir ya, dari 4P menjadi 4E gitu ya, di mana produk menghasilkan experience, place menghasilkan everywhere, maka dimanapun kita bisa membeli gitu ya, bahkan sambil rebahan, sambil makan gitu ya, sambil jalan-jalan kita bisa belanja. Price gitu ya, price itu apa namanya menghasilkan exchange gitu ya, jadi sebuah harga gitu kan, nilai harga suatu barang ya, nilai harga suatu jasa itu dimaknai sebagai pertukaran di mana ada keuntungan yang dipertukarkan gitu ya. Keuntungan itu sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen berdasarkan need and want gitu ya, berdasarkan kebutuhan atau keinginan dan kebutuhan gitu ya. Kemudian promotion itu berbicara tentang engagement gitu ya, di mana promosi itu tentu diharapkan menghasilkan sebuah ikatan gitu ya, menghasilkan sebuah ikatan. Nah, itu ya yang harus dipahami ya di dalam rangka apa ya, di dalam kita memahami awal dulu gitu ya terkait bauran pemasaran. Kemudian promotional mix atau bauran promosi. Nah, ini akan lebih spesifik lagi di mana bagian ke bawahnya juga didukung ya, didukung dengan penjelasan high involved ya dan low involved gitu. Apa maksudnya dan serta high contact dan low contact gitu. Kita review dulu ya materinya. Di sini dikatakan bahwa promotional mix pertama ada direct marketing. Yang disebut dengan direct itu kan segala sesuatu yang sifatnya langsung gitu ya, tepat sasaran gitu kan, sesuai dengan segmentasi gitu ya. Nah, di sini direct marketing ya sesuai penjelasan saya beberapa minggu yang lalu bahwa segala sesuatu yang sifatnya langsung dan biasanya saat ini menggunakan media. Menggunakan media apa saja, bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan email gitu ya. Yang dimana memang ditujukan langsung kepada penerima gitu ya. Lebih spesifiknya lagi ditujukan langsung kepada penerima berdasarkan analisa niche market. Ya, nanti kita akan berbicara tentang niche market. Apa yang disebut dengan niche market? Itu setelah UTS ya, atau ceruk pasar gitu ya. Kemudian kedua, personal selling ya. Yang disebut dengan personal selling tentu ya dari istilahnya juga personal ya, seseorang atau individu yang menyampaikan ya sebuah nilai atau value yang dimiliki oleh suatu barang atau jasa yang baik on-site gitu ya maupun virtual. Kemudian sales promotion ya namanya juga sales gitu ya, memberikan potongan-potongan harga ya. Banyak sekali program-programnya, apakah itu ada di dalam sebuah momentum gitu ya ataupun tanpa adanya momentum. Kemudian public relation itu identik dengan sebuah upaya atau strategi pemasaran berdasarkan kegiatan gitu ya, berdasarkan event. Advertising ya, advertising itu sebuah iklan, baik itu iklan yang virtual maupun non virtual ya, seperti pamflet, kemudian leaflet, brosur gitu ya, baliho ya, atau iklan-iklan di media sosial yang sifatnya apa? Sifatnya bisa repetition gitu ya. Ketika kita lewat jalan Juanda contohnya ya, maka sesering-seringnya kita lihat jalan Juanda, maka sering pula kita melihat baliho tentang suatu produk atau jasa gitu. Dan yang terakhir ya, ada tambahan poin di sini bahwa ada yang disebut dengan pemasaran interaktif tadi ya.
konsumen diberikan sebuah kepuasan di mana bisa bertanya langsung tentang produk atau jasa gitu ya. Teman-teman kalau misalnya melihat di apa namanya channel, apakah itu di Trans TV, di Metro atau apapun itu, di jam-jam tertentu ada yang apa namanya memasarkan sebuah alat kesehatan atau alat-alat masak gitu ya, bahkan sambil dipraktekkan, didemokan gitu ya, dan ditampilkan gitu nomor handphonenya, nomor atau kontak personnya gitu ya, dan kita sebagai konsumen bisa langsung bertanya. Nah, itu disebut dengan pemasaran interaktif ataupun di dalam ruang virtual. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk melihat dan mendukung gitu ya, mendukung pada praktek-praktek bauran promosi ya, artinya juga bauran promosi, maka di dalam implementasinya itu bisa dilakukan satu elemen saja, bisa dikombinasikan dua elemen, tiga elemen, empat, lima, bahkan semua elemen itu bisa digunakan, tergantung pada strategi yang digunakan, pada kebutuhan juga gitu ya. Nah, kita juga harus bisa melihat, harus bisa menganalisa seperti apa gitu ya kelebihan dan kekurangan daripada dua kategori produk itu. Ada yang disebut dengan tangible tadi saya katakan, sebuah produk yang biasanya bisa kita genggam, bisa kita lihat, bisa kita raba gitu ya. Seperti handphone, laptop gitu ya, seperti komputer, televisi dan lain sebagainya. Ada juga produk yang sifatnya intangible gitu ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa dibawa gitu ya. Artinya itu jasa. Seperti apa jasa yang dimaksud? Misalkan tukang cukur rambut ya, atau biasanya disebut dengan barbershop ya, atau klinik kecantikan bagi perempuan gitu ya, atau jasa-jasa yang lainnya. Nah, ini kalau berbicara tentang jasa, ada yang disebut dengan high contact dan low contact gitu ya. Seberapa sering kita akan berhadapan dengan atau seberapa sering kita akan menggunakan jasa tersebut. Nah, sekarang rekan-rekan coba mulai menganalisa dan berpikir gitu ya secara sederhana. Jasa-jasa apa saja yang memang pertama ya ada di dalam kategori jasa primer di dalam kehidupan kita. Lalu dikategorikan juga jasa sekunder dan jasa tersier. Contoh, kalau kita sakit, gitu ya, kalau kita sakit, maka langkah pertama kita mengkonsultasikannya kemana, gitu ya. Pertama tentu ada puskesmas dan rumah sakit. Nah, puskesmas dan rumah sakit itu bisa kita apa namanya? Bisa kita kategorikan sebagai level atau kategori high contact, gitu ya. Di mana kehidupan kita sehari-hari flu dikit, demam dikit gitu ya, puyeng dikit ya, dan lain sebagainya itu kita sering ya, sering apa namanya? Berhadapan gitu ya. Sering atau intensitas kita untuk bertemu dengan jasa itu lebih banyak dibandingkan dengan jasa-jasa yang lainnya. Bapak Ibu pulang pergi ke tempat pekerjaannya menggunakan mobil dan motor gitu ya. Maka gitu untuk mengecek ya semua kesiapan ya, semua kesehatan apa namanya kendaraannya, maka akan juga gitu ya beririsan dengan apa yang disebut dengan bengkel mobil atau bengkel motor gitu. Nah, itu nanti coba teman-teman Bapak Ibu sekarang mulai dikerucutkan ya, jasa di bidang jasa gitu ya. Jasa apa saja yang memang dekat dengan kehidupan kita, kemudian juga itu diprioritaskan atau diurutkan gitu ya, diberikan ranking, ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai nanti menemukan jasa yang sifatnya low contact gitu ya. Contoh, kalau dulu mungkin gitu ya, belum adanya aplikasi mobile banking gitu ya, SMS banking, Bapak Ibu rekan-rekan di sini untuk update atau menambah kuota itu pasti datang ke counter gitu kan, setiap minggunya bagi yang paketan mingguan atau setiap bulannya gitu. Karena sekarang ya sudah bisa mandiri gitu kan, isi isi ulang token apa token rumah dari mobile banking, kemudian isi ulang pulsa handphone kita dari mobile banking, sehingga interaksi kita dengan apa yang disebut dengan counter itu menjadi sangat jarang, bahkan tidak pernah. Berarti counter HP tersebut masuk ke dalam low contact gitu ya.
jasa yang memang jarang dihubungi atau jasa yang memang jarang digunakan. Itu apa namanya gambaran sederhana ya tentang apa yang disebut dengan high contact dan low contact di dalam bidang jasa atau produk yang sifatnya intangible. Nah, sekarang produk ya yang sifatnya tangible gitu. Ada yang disebut dengan high involved dan low involved ya. High involved itu adalah tingginya kita menggunakan atau tingginya frekuensi kita menggunakan barang tersebut. Sama saja ya. Kalau tadi tingginya kita berhadapan berkomunikasi dengan suatu jasa, kalau ini tingginya ya kita menggunakan atau tingginya nilai produk itu bagi kehidupan kita, bagi keseharian kita. Contoh, rekan-rekan di sini sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun itu pekerjaannya, nampaknya gitu ya, tidak akan bisa terpisahkan dari apa yang disebut dengan gadget. Karena pekerjaan sekarang itu ada Tolong, gadget tolong, gitu ya, tolong. ada di dalam gadget gitu. Bahkan di dalam gadget itu kan ada WhatsApp keluarga, ya grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi itu diurutkan dari prioritas nomor 1, 2 sampai 10 hingga nanti rekan-rekan mendapatkan oh barang apa yang memang sekiranya low info bagi kepentingan atau keperluan kita. Nah, setelah itu tadi gitu ya, kita masuk pada tujuan daripada marketing mix dan promotional mix, itu ada yang disebut dengan brand dan branding gitu ya. Brand itu sebuah identitas gitu kan yang memberikan pembeda ya, yang memberikan ciri khas atau differentiation sekaligus yang memberikan nilai lebih atau unique selling proposition gitu ya, di mana brand itu menjadi suatu identitas dan keunikan ya. Tujuannya di mana? Yaitu untuk dilekatkan di dalam benak konsumen atau calon konsumen. Upayanya dilakukan dengan apa? Upayanya dilakukan dengan proses branding gitu ya. Dilekatkan dengan awareness dulu gitu ya, adanya kesadaran calon konsumen, kemudian dilekatkan atau disampaikan pada pengetahuan apa sih nilainya sebagai kemudian dikembangkan pada adanya kesukaan gitu ya, ada liking dan preferensi gitu ya, preferensi sehingga produk atau jasa tersebut masuk ke dalam preferensi konsumen. Apa yang disebut dengan preferensi? Preferensi itu adalah suatu eh apa ya, suatu analisa untuk melihat apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat pada perancangan pesan. Di sini ada konteks AIDA gitu ya, ada konteks AIDMA dan AISAS. Semuanya berasal dari AIDA ya, attention, adanya perhatian dengan apapun itu caranya gitu ya kita memasarkan. Apakah memang menggunakan public figure gitu ya, kemudian menggunakan tekstual di dalam karya copywriting gitu ya, atau audiovisual. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi rancangan isi pesan apa namanya pemasaran itu dimulai dari apa namanya dari rumusan sederhana AIDA. Attention perhatian, kemudian interest minat gitu ya, ketertarikan, desire itu hasrat ingin memiliki, hasrat ingin membeli atau hasrat ingin mencari tahu, dan action yaitu tahap akhir gitu ya, melakukan pembelian. Kalau AIDMA attention, interest, kemudian desire, memory ya, ada pada tahap memory dulu, diingat-ingat dulu. Biasanya ibu-ibu gitu ya, kalau misalkan datang ke mall gitu kan, di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri gitu ya, naksir sama salah satu baju, ya udah diingat-ingat dulu aja posisinya di sini di lantai berapa gitu ya. Kemudian warna apa gitu. Nanti 1 hari 2 hari kemudian datang lagi, siapa tahu gitu ya, ada yang lebih bagus daripada yang ini. Itu berarti memori disimpan dulu di dalam ingatan. Kalau ISAS itu konteksnya lebih mengerucut pada dimensi virtual ya. Attention, interest, kemudian search gitu ya. Search dulu gitu, setelah ada ketertarikan di search untuk memvalidasi ya. Dilihat berapa like-nya, kemudian dilihat komentar-komentarnya apakah positif atau negatif gitu ya. Setelah yakin maka action, dan setelah action ya biasanya ya buat
anak-anak milenial ya, Gen Z atau anak-anak sekarang gitu ya, sering men-share apa yang sudah dibeli gitu ya, tanpa disadari itu merupakan sebuah praktik advocate gitu ya, yaitu upaya memasarkan secara cuma-cuma gitu. Jadi kita memasarkan tanpa dibayar dari yang punya produk. Isi pesannya apa? Kemudian ada isi pesan yang disebut dengan rational benefit gitu ya, keuntungan rasional, kemudian rational value gitu ya. Ada pertimbangan rasional dari segi nilainya, ada emotional benefit, ada emotional value, moral, mission dan CSR gitu ya. Jadi dari muatan-muatan pesan itu tadi, mana yang ingin kita sasar? Apakah yang ingin disasar terlebih dahulu itu adalah pertimbangan logikanya, gitu ya, rasionalnya, atau pertimbangan emosionalnya? Kadang tidak perlu gitu, tapi karena enak dilihat, lucu gitu ya, apalagi ini disasarkan pada kaum perempuan gitu ya, lucu, warnanya bagus gitu, maka emosi emosi yang disasar tanpa adanya kebutuhan, tetapi senang melihatnya, maka bisa saja konsumen itu melakukan pembelian. Kemudian strategi corporate ya, ada marketing mix, promotional mix tadi, gabungan di antara marketing dan promosi gitu ya. Nah, di dalam proses apa namanya mengirimkan pesan, ada yang disebut dengan push strategi dan ada yang disebut dengan pull strategi. Push strategi itu sederhananya adalah praktik selling gitu ya, praktik menyampaikan pesan marketing dengan mendorong gitu. Contohnya, kita lebih mendorong pada apa namanya pemberian suatu barang ya, atau penawaran suatu jasa itu kepada distributor gitu ya, di mana distributor itu lagi akan mendorong kepada level-level di bawahnya, contoh kepada reseller gitu kan. Jadi ada upaya-upaya untuk mendorong pada peningkatan yang nanti hasil akhirnya adalah peningkatan daya beli konsumen. Sementara kalau pull strategi itu sifatnya menarik gitu ya, menarik perhatian, menarik daya beli atau daya minat konsumen gitu. Instrumennya biasanya yang digunakan adalah teknik-teknik komunikasi baik yang sifatnya hard selling maupun soft selling. Hard selling itu seperti sales promotion tadi, ketika datang ke mall, apalagi ada di dalam momentum tertentu, ayo Bapak Ibu gitu ya, diskon 70%, tersisa 1 jam terakhir. Nah, itu untuk menarik minat dan daya beli konsumen yang dibatasi oleh waktu gitu ya. 1 jam terakhir, 30 menit terakhir. Nah, nanti setelah berakhir dari 70% kemudian meningkat menjadi 60% ya, 50% dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan pull strategi gitu. Secara hard selling. Ada yang disebut dengan soft selling. Soft selling itu sebuah pendekatan yang sifatnya soft gitu ya. Kalau tadi hard selling itu dibatasi waktu, kalau soft selling itu relatif tidak dibatasi waktu secara singkat ya. Bentuknya seperti ada dalam bentuk brosur gitu ya, yang memberikan penawaran sebuah properti gitu ya, memberikan penawaran sebuah jasa pendidikan, asuransi. Jadi konsumen itu diberikan waktu yang leluasa untuk membaca, untuk memahami dan bahkan untuk bertanya gitu ya, di dalam waktu yang relatif lama gitu ya. Nah, di sini ada riset gitu ya, yang berbicara tentang selektivitas, budget penjualan, promosi, iklan, selektivitas media, apakah itu menggunakan media cetak, elektronik, online gitu ya, outdoor, event. Kemudian segmentasinya dikerucutkan ya menjadi targeting, positioning, sampai kita memahami perilaku konsumen gitu ya. Dan yang disebut dengan psikografis gitu ya, bagaimana kita melihat dan memahami gaya hidup calon konsumen yang kita tuju. Itu nanti akan kita bedah di dalam pembahasan niche market atau ceruk pasar ya. Setelah kita mengerucutkan segmentasi dari segi umur, dari segi gender ya, jenis kelamin, dari segi apa namanya profesi gitu ya, wilayah.
itu kita kerucutkan lagi sampai benar-benar kerucut gitu ya, sampai benar-benar bersih gitu ya. Memang inilah target sasaran yang murni gitu ya. Itu disebut dengan niche market ya, disebut dengan ceruk pasar gitu. Kemudian sasaran strategi komunikasi pemasaran ya dilakukan dengan pendekatan taktik ya, kombinasi tradisional marketing dan digital marketing. Pertanyaannya, Pak, apakah di era sekarang, apakah memang praktik-praktik tradisional marketing itu sudah tidak relevan gitu ya? Tidak mesti demikian, kadangkala ya konsep atau praktik tradisional marketing itu bisa dipadupadankan dengan modern marketing atau digital marketing lah katakan seperti itu. Di mana ketika kedua unsur ini digabungkan, dipadupadankan, ini menjadi suatu upaya yang lebih luas lagi gitu ya di dalam menjaring calon konsumen. Contoh, kalau kita menggunakan brosur, baliho, kemudian pamflet, apapun itulah ya. Orang-orang yang memang tidak memiliki akses internet gitu ya, tidak memiliki akses ke dalam ruang digital, baik keterbatasan media, keterbatasan akses internet dan lain sebagainya, itu setidaknya gitu ya, setidaknya sudah terpapar pada aspek attention, ada perhatian, baca judulnya, baca range harganya, lihat fotonya dan lain sebagainya. Dan kalau kita memberikan atau membuat suatu teks yang itu sifatnya non digital ya, itu justru lebih permanen dibandingkan digital gitu. Ada satu kelebihan gitu ya. Nanti kita akan belajar di mata kuliah copywriting ya. Kalau tidak bersama saya, nanti bersama Pak Anggoro ya. Ada suatu kekuatan ketika kita berbicara tentang konsep marketing konvensional ya, seperti kita membuat brosur, brosur cetak, kemudian pamflet cetak gitu ya, kemudian apalagi eh baliho, banner gitu ya. Ada satu sisi yang memang di sana kuat ya permanennya, yang lebih permanen gitu ya dibandingkan segala sesuatu yang sifatnya digital gitu. Karena memang segala sesuatu yang permanen ya, yang non digital itu semua kalangan bisa melihat, bisa membaca dibandingkan yang ada di dalam ruang virtual. Kemudian kita kerucutkan lagi, kalau kita berbicara tentang digital marketing ya, ada beberapa taktik tadi di atas ya, seperti penggunaan SEO dan SEM ya, Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing ya. Kedua taktik ini bisa digunakan di mana ketika konsumen mencari suatu barang atau jasa di mesin pencarian, katakan itu Google, maka akan langsung muncul di apa namanya di barisan paling atas. Nah, itu biasanya didukung dengan SEM ya, Search Engine Marketing dan berbayar gitu. Kalau Search Engine Optimization itu tidak berbayar. Kurang lebih saya ingin menyampaikan intisarinya saja ini di mata kuliah materi pertemuan ke-6 gitu ya. Selebihnya rekan-rekan bisa membaca sendiri atau bisa memutar kembali video penjelasan yang disampaikan oleh Pak Anggoro begitu ya. Kemudian ada satu materi lagi yang berbicara tentang traffic engagement dan conversion ya. Ini juga saya sama gitu ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi sebelum saya menjelaskan nanti soal UTS ya. Di pertemuan ketujuh ya, singkat saja, ini ada yang disebut dengan traffic, engagement, dan conversion ya. Sederhananya saya ingin mengatakan bahwa traffic itu sebuah upaya, sebuah langkah untuk mengenalkan gitu ya, untuk menggiring calon konsumen ke dalam suatu media, ke dalam suatu platform gitu ya,
Untuk apa? Untuk bisa minimal memahami atau mengetahui gitu ya produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Nah, setelah traffic ini berhasil kita lakukan gitu ya, berhasil kita giring melalui upaya traffic ini, maka konsumen itu dihadapkan pada engagement, dihadapkan pada ikatan gitu ya. Setelah ikatan itu berhasil gitu ya, dibentuk antara konsumen dengan sebuah media atau katakanlah itu sebuah platform, itu harapannya berakhir pada conversion. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya, teman-teman dihadapkan pada sebuah penawaran produk atau jasa, di mana produk atau jasa itu disajikan gitu ya, disajikan di dalam laman YouTube gitu ya. Produknya dalam bentuk apa? Misalkan marketing properti ya, tentang properti. Teman-teman apa namanya mendapatkan sebuah link gitu ya atau mendapatkan sebuah konten yang menarik dari segi audio maupun visual gitu. Nah, traffic itu mengarahkan atau menggiring kita untuk segera mengklik gitu ya, segera mengklik konten YouTube atau segera mengklik membuka akun Instagram. Nah, setelah itu gitu ya, teman-teman diarahkan ya dengan berbagai muatan kontennya, pesan-pesan yang memang disusun sedemikian rupa, diarahkan untuk mau melihat durasi ya, mau menonton durasi penawaran jasa atau produk itu dari menit awal sampai menit akhir. Sehingga ya diharapkan atau harapannya memang gitu ya terbentuk engagement, adanya ikatan gitu ya antara konsumen dengan apa yang ditawarkan yaitu tentang produk atau jasa. Nah, setelah teman-teman berhasil gitu ya digiring pada menit pertama sampai menit terakhir ya, itu teman-teman diarahkan gitu ya, diarahkan pada upaya conversion. Teman-teman melakukan like bahkan subscribe gitu ya terhadap akun YouTube-nya atau like dan komentar di akun Instagram-nya sampai teman-teman apa? Memfollow akun Instagram-nya gitu. Itu disebut dengan conversion. Jadi traffic, engagement dan conversion itu suatu upaya stimulus gitu ya untuk menggiring kita terikat ya terhadap suatu platform ya terhadap suatu media yang menawarkan suatu produk atau jasa ya. Traffic, engagement dan conversion. Harapannya apa? Harapannya adalah kita nantinya menjadi new customer gitu ya, menjadi konsumen baru, bahkan lebih jauh daripada itu kita diharapkan menjadi loyal konsumen gitu ya. Jadi intisarinya itu saja tentang traffic, engagement dan conversion. Selebihnya teman-teman bisa membaca sendiri atau membaca ulang dan bisa menonton ulang penjelasan video yang disampaikan oleh Pak Guru ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk review materi pertemuan ke-6 dan ke-7 tentang tadi lah ya untuk pertemuan ke-6 disimpulkan di slide ketiga cukup komprehensif di dalam sebuah bagan. Untuk pertemuan ke-7 juga ini tentang traffic engagement dan conversion. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita membahas soal UTS? Siap, belum ada, Pak. Belum ada ya Mas Aditya ya. Mas Adit. Oke, kalau gitu nanti sambil berjalan ya kita akan masuk ke penjelasan soal UTS. Ini adalah soal UTS yang nanti akan saya sampaikan ya Bapak Ibu semuanya. UTS berlangsung selama 2 minggu ya, dimulai dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 4 Juni gitu ya. Jadi dimulai dari hari Senin depan sampai hari Minggu di bulan Juni ya. Nah, ini dikerjakan secara individu. Petunjuk pengerjaan soalnya, soal ujian ini berupa esai, membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Di dalam esai berisi tentang opini, pandangan atau ekspresi pribadi dari penulis
ya mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Lengkapi esai Anda dengan konsep komunikasi pemasaran yang telah Anda pelajari, yaitu tentang marketing mix, promotional mix, ya. Marketing mix ini, marketing mix ini tentang 4P, ya, maksudnya seperti itu. Saya kasih kutip lagi ya, 4P sama dengan 4E ya. Nah, marketing mix, AIDA, AISAS, dan lainnya. Ya, sehingga strategi pemasaran bisa terrealisasi dengan mudah dan efisien. Tidak harus semua konsep pemasaran di atas digunakan dalam strategi pemasaran, namun Anda bisa pilih dan kombinasikan berapa tools komunikasi, ya, berapa tools komunikasi pemasaran yang cocok dengan strategi yang akan dijalankan. Tulis esai Anda dengan singkat, jelas, mudah dipahami, dan bisa direalisasikan. Maksimal 5 halaman, berikut gambar atau foto pendukung dalam bentuk file PDF, ya, font Times New Roman, size 12 spasi 1,5. Jadi teman-teman silahkan, ya, silahkan memilih salah satu atau beberapa unsur di sini. Antara marketing mix dengan promotional mix, AIDA, AISAS, atau AIDMA, ya. Boleh dipadu-padankan atau boleh dipilih salah satunya, ya. Nah, soal ujiannya ini studi kasus. Anda adalah seorang konsultan, ya. Jadi Anda per individu, rekan-rekan di sini memposisikan diri sebagai seorang konsultan komunikasi pemasaran yang akan menganalisa sekaligus membuat strategi dari sebuah usaha agar bisnis tersebut lebih modern, lebih kompetitif, namun cocok dengan target audiens dan segmen pasar dari produk yang Anda jual. Silahkan pilih salah satu model bisnis yang akan dianalisa sebagai berikut. Pertama, pedagang kopi keliling. Kedua, tukang sol sepatu keliling. Ketiga, tukang cukur rambut. Ya. Keempat, jasa permak jeans keliling. Ya. Visualnya seperti ini. Silakan dikerjakan dengan memperhatikan strategi dan konsep pemasaran yang sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap kreatif, unik, dan biaya yang efisien. Itu ya. Apakah sudah bisa dipahami petunjuk pengerjaan UTS-nya? Sudah, Pak. Ya, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah ya, Mbak Asis ya, Mbak Asis Marlina. Baik ya. Jadi intinya Mbak Asis dan teman-teman yang lainnya memposisikan sebagai konsultan komunikasi, di mana Bapak Ibu semuanya memilih salah satu jenis usaha. Nah, tugasnya mendesain bagaimana teknik marketing dari salah satu usaha ini dapat menjadi lebih modern sesuai dengan target audiens dengan memilih konsep. Dijelaskan nanti marketing mixnya seperti apa, kemudian konversi dari 4P menjadi 4E seperti apa, lalu bauran promosi yang digunakannya apa saja, ya. Nah, di dalam upaya pemasaran misalkan saya mau menggunakan produk apa, poster Pak, atau pamflet Pak, atau leaflet Pak, ya dengan menggunakan rumus AIDA, AIDMA atau AISAS boleh gitu. Semua yang digunakan di dalam nomor 2 ini boleh, atau salah satunya atau dua, tiganya boleh. Nah, dipilih Pak, misalkan ada pertanyaan, apakah memang diperbolehkan ketika saya mendesain suatu apa ya, suatu cara kerja kopi keliling itu kan di sini terlihatnya dengan menggunakan sepeda, ya. Tapi jangan salah ya, penghasilan tukang kopi keliling itu juga sangat besar, bukan sangat, ya lumayan besar lah ya, apalagi di ibu kota gitu. Nah, itu dibuat Pak, saya memiliki inovasi gitu ya, mau membuat dengan motornya didesain sedemikian rupa, atau membuat dengan mobilnya didesain sedemikian rupa sehingga tetap masih dikatakan sebagai pedagang kopi keliling tapi yang lebih modern.
Siapa segmentasinya? Apakah orang tua gitu ya, lanjut usia ataukah anak remaja gitu. Pak, saya punya sebuah ide atau inovasi untuk pedagang atau tukang cukur rambut keliling gitu ya. Menggunakan apa gitu ya? Menggunakan kendaraan atau apa atau seperti apa desainnya silahkan. Teman-teman silahkan menuangkan idenya, kreativitasnya dikeluarkan ya, ditunjukkan menampilkan desain posternya itu sangat bagus dan jauh lebih bagus kalau sedemikian rupa gitu ya. Kalau lengkap gitu, itu akan menjadi penilaian lebih gitu ya. Mas, saya punya ide untuk penjahit keliling itu tidak seperti ini lagi. Coba deh dilihat-lihat atau dicari idenya kreatifnya seperti apa ya. Dan juga dengan soal sepatu. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang ingin bisa saya sampaikan dan kita langsung absen Vicon gitu ya. Kecuali ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, iya, silakan siapa ya? Mas Adit, gimana Mas? Siapa ya, Pak? Izin, Pak, untuk ketika ingin menampilkan desain poster itu, apakah harus membuat sendiri, apa boleh mengambil dari internet, Pak? Hmm. Betul, pertanyaan bagus. Kalau menampilkan desain poster itu namanya kan kita konsultan ya. Jadi kita memberikan rekomendasi. Intinya Mas Adit dan rekan-rekan yang lainnya itu memberikan rekomendasi ini ide saya, ini rekomendasi saya, ini strategi yang saya tawarkan. Berarti harus karya sendiri, bukan karya yang sudah ada. Gitu ya, Mas Adit ya. Siap, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama ya. Gitu. Jadi tidak boleh menampilkan karya dari yang sudah ada gitu ya. Minimal lakukan ATM, amati, tiru modifikasi dari yang sudah ada. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada, kita absen saja ya. Kita absen. Saya izin menyebutkan nama tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Mas Adit hadir, kemudian Hadir, Pak. Mbak Alesya Putri, Anggi Novita, Aryoska, Asep Wanda, Asis Marlina, Mbak Asis hadir. Hadir, Pak. Ya, kemudian Asprilla Adika, Audrey Octavia, Ave Charity, Bambang Fahmianto, Pak, hadir Pak. ya Mas Bambang ya. Ya Pak. Oke. Mbak Berti, Mbak, Mbak, Mbak Beatrice Hana, Mas Khairul Anam, Hadir Pak. Mas oke ya. Mbak Deborah Daniela, Della Elisa, Devia Putri, Dianita Mahalukisari, Elfaza, Hadir, Pak. oke. Eli Kustika, Elvira, Enri Anissa, Fadel, Fauzan Gutawan, Fitriani, Hadir, Pak. Mbak Fitriani hadir, Habib Abdil, Hendro Luki Luntungan, tadi Pak Hadir, Hendro Pak. hadir ya, oke. Mbak Imelda hadir, Pak Joko Santoso, Fadel Pak hadir. yang mana hadir? Pak Joko, Fadel, Adel. Fadel yang ke-23. Oh iya, Mbak Hinaya Ayu, Hadir, Pak. Mbak Markus, Mbak Marcela, Mbak Mariati, Mbak Maya, Muhammad Aditya, Muhammad Raflin, Mbak Nengsi, Saya Maya hadir, Pak. Hadir, Pak. Maya hadir, Pak. hadir. Terus yang barusan siapa? Mbak Nengsi. Iya, Pak, si Bu Neng sih. Iya, baik. Mbak Mas apa ini?
Nengsi hadir, Pak. Iya, siap. Mbak Naufal, ini Mbak Naufal apa Mas Naufal ya? Anindita, izin ya kalau salah. Mbak Nur Hanifah, Mbak Nurjana, Mbak Nur Lailiah, Mbak Nur Kayat, Raihan, Hadir Pak, hadir. Raihan baik, Mbak Aranisa, Mbak Arena, Mbak Sabdaul Husna, Samia Mujianti, oke, Sidarta Bodi, Pak Situngkir hadir ya. Hadir, Pak. Baik. Pak Taufik hadir ya tadi ya. Suci Haryanti, Tita Yulianti, Sabita Dwi Purnama. Hadir, Pak. Sabita. Oke, Mbak Zevanya, Hadir, Pak. Mbak Zevanya hadir. Zidan Ihza, Hadir, Pak. Zohra. Baik, siap. Itu ya Bapak Ibu semuanya nanti silahkan mulai dikerjakan dan desain nanti rekomendasi untuk desain marketingnya di dalam pengerjaan UTS kurang lebih 2 minggu. Tidak ada toleransi keterlambatan ya, semuanya wajib submit di LMS di pertemuan ke-8 ya, nanti saya submit. Kurang lebih ini contoh kasusnya dan silakan teman-teman mau posisikan diri sebagai konsultan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mudah-mudahan dapat dipahami dan dikerjakan dengan maksimal. Terima kasih atas atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.